Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini, saya akan bercerita tentang perjalanan seorang istri yang mulai merasakan jarak dalam rumah tangganya karena suami yang menolak mantap-mantap. Apa sebenarnya yang terjadi di balik itu semua? Simak kisahnya sampai akhir, karena jawabannya mungkin akan mengubah cara kita memandang cinta dan perhatian dalam rumah tangga. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Saya doakan semoga yang like dan subscribe, rumah tangganya selalu harmonis serta selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Rina menutup pintu kamar perlahan. Anak semata wayangnya baru saja tertidur. Di luar, angin malam Bekasi berembus pelan, menembus ventilasi kecil di kamar mereka yang sederhana. Ardi, suaminya, sudah lebih dulu merebahkan diri di ranjang. Punggungnya menghadap, tak berkata apa-apa. Jemarinya masih sibuk menggulir layar ponsel. Biasanya, jam-jam seperti ini jadi waktu paling ditunggu. Setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan rumah, Rina selalu menyisakan energi khusus untuk suaminya. Tapi entah sejak kapan, Ardi mulai berubah. Sentuhan yang dulu hangat kini dingin. Tatapan yang dulu penuh goda, kini datar. Rina tak pernah berani langsung bertanya. Ia hanya diam, sambil terus menebak-nebak dalam hati. Seminggu terakhir, Ardi lebih sering pulang larut. Alasannya, lembur. Tapi Rina mulai merasakan ada yang tidak beres. Bukan karena dia curiga suaminya selingkuh. Bukan. Tapi karena ia tahu, Ardi dulu sangat mudah luluh oleh godaannya. Bahkan di hari kerja, Ardi yang biasanya lelah sekalipun, masih sanggup meminta waktu untuk berdua. Kini, sekali dalam seminggu pun sudah seperti prestasi. Malam itu, Rina mencoba mendekat. Ia memeluk Ardi dari belakang, berharap tubuhnya bisa berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Tapi Ardi hanya diam, tak membalas. Ia menurunkan ponselnya pelan, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Besok bangun pagi ya, anak sekolah. Aku duluan tidur." Itu saja. Tak ada cium tangan, tak ada pelukan balasan. Rina hanya mengangguk, pura-pura tenang. Padahal dalam hati, ada yang mulai retak. Di dapur, Rina duduk sendirian. Lampu sengaja ia matikan, menyisakan cahaya dari kulkas yang terbuka sedikit. Tangannya menopang dagu. Wajahnya tak marah, hanya bingung. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya yang ia tahu, Ardi tak lagi sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Rina merasa kesepian di rumah sendiri. Sudah hampir 2 minggu, dan pola itu tak berubah. Ardi masih seperti itu. Pulang kerja, makan malam, lalu langsung masuk kamar. Tak ada percakapan hangat. Tak ada tatapan yang berbicara, hanya rutinitas hampa, seolah mereka sekadar 2 orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Rina mulai bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan fase rumah tangga? Di mana segalanya menjadi datar, hambar, dan nyaris tanpa rasa? Tapi satu hal yang membuatnya makin gelisah. Ardi tidak terlihat lelah. Ia tetap bercanda dengan Ana, kadang masih sempat bermain game di ponsel. Bahkan akhir pekan kemarin, ia masih sempat bantu temannya pindahan. Jadi, kalau bukan karena capek, lalu apa? Rina memutar kembali kenangan masa lalu. Saat awal-awal menikah, Ardi sering berkata bahwa dirinya bukan tipe lelaki yang bisa menahan rindu terlalu lama. Baginya, momen mantap-mantap bukan cuma urusan fisik. Itu bahasa cinta, pelepas stres, bahkan semacam obat capek baginya. Dan Rina tahu, selama ini Ardi memang begitu. Dalam seminggu bisa 3-4 kali. Tidak pernah menolak. Selalu antusias. Tapi sekarang bahkan disentuh pun seperti enggan. Saat Rina mencoba memeluknya malam itu, Ardi hanya diam. Ditatap pun ia mengalihkan pandangan. Pernah, Rina sengaja mengenakan daster yang paling Ardi suka. Tapi suaminya hanya menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Capek ya? Nanti aja." Dan anehnya, penolakan itu terasa sopan tapi menyakitkan.
seolah Ardi sedang menjaga jarak tanpa berkata jujur. Rina mencoba menenangkan hati. Ia berkata dalam hati, mungkin ini cuma fase. Mungkin Ardi sedang banyak pikiran. Tapi malam-malam berikutnya tetap sunyi. Dan kegelisahan itu mulai tumbuh seperti duri dalam dada. Akhirnya, Rina memutuskan untuk bicara. Ia tak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Suatu malam, setelah anak mereka tidur, Rina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Ardi masih di kamar. Rina memanggil pelan. "Mas, sini sebentar." Ardi keluar sambil mengusap mata. Ia duduk di samping Rina, menunggu tanpa banyak bicara. Rina menggenggam tangannya pelan, mencoba tersenyum, meski suaranya sedikit gemetar. "Aku cuma mau nanya, Mas akhir-akhir ini kenapa? Aku ngerasa, Mas makin jauh. Kita udah lama nggak mantap-mantap. Apa aku ada salah?" Ardi mengerutkan kening. Ia diam cukup lama. Terlalu lama. Hati Rina makin tidak tenang. Ia tahu, kadang jawaban yang paling lama ditunda justru yang paling menyakitkan. Ardi masih menatap kosong ke arah gelas teh di depannya. Rina menunggu dalam diam. Tangannya masih menggenggam tangan suaminya, meski perlahan mulai dingin. Akhirnya, Ardi membuka suara. Pelan. "Ragu. Aku nggak tahu harus ngomong dari mana, tapi kamu tanya dan aku rasa kamu pantas tahu." Rina mengangguk pelan. Ardi menarik napas, lalu menunduk sedikit. "Aku sayang sama kamu. Nggak berubah. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa agak terganggu." Rina menahan napas. "Terganggu gimana?" Ardi mengangkat kepalanya, matanya tak setenang biasanya. "Aku ngerasa kamu udah mulai nggak peduli sama dirimu sendiri. Nafasmu kadang bau, badanmu juga nggak wangi seperti dulu, bahkan bagian sensitifmu pun." Ia berhenti sejenak, menunduk. "Aku jadi ilfel, Rin. Bukan karena aku nggak sayang, tapi aku bingung. Mau ngomong takut nyakitin. Tapi kalau aku tahan terus, nanti aku yang malah makin jauh." Rina terdiam. Dadanya sesak. Matanya mulai basah, tapi ia berusaha tetap tenang. "Aku salah ya?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ardi buru-buru menggenggam tangan Rina lebih erat. "Bukan salah. Aku ngerti kamu capek, ngurus rumah, anak, semua. Tapi aku juga butuh kamu. Bukan cuma fisikmu, tapi perhatianmu, keharumanmu, sentuhan yang dulu sekarang beda rasanya." Rina tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Perlahan, ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, menatap cermin cukup lama. Di balik pantulan kaca, Rina melihat wajah yang lelah, rambut yang lepet, wajah yang kusam, dan dirinya sendiri yang seolah hilang. Ia sadar, sudah lama ia lupa bagaimana merawat diri. Ia terlalu fokus jadi istri dan ibu, tapi lupa jadi perempuan. Malam itu, Rina menangis tanpa suara, bukan karena marah pada Ardi, tapi marah pada dirinya sendiri. Esok paginya, rumah terlihat seperti biasa. Rina tetap menyiapkan sarapan, membangunkan anak, dan menyiapkan baju kerja Ardi. Tapi ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina menyelipkan parfum tipis di balik jilbabnya. Bukan aroma mencolok, hanya wewangian lembut yang dulu Ardi sukai. Ia juga menyempatkan diri memoles bedak tipis. Tak banyak, cukup agar wajahnya tak terlihat sepucat biasanya. Ardi sempat melirik, tapi tak berkata apa-apa. Rina juga tak menuntut. Ia hanya ingin memulai dari hal kecil, tanpa drama. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merutinkan mandi 2 kali sehari. Ia membeli sabun mandi baru, lulur, bahkan pasta gigi herbal yang katanya bisa menetralisir bau mulut. Semua ia lakukan diam-diam, tanpa keluhan, tanpa pamer. Setiap selesai mencuci, ia menyempatkan menggosok tumit kakinya yang mulai kasar. Ia tahu, suaminya tipe lelaki visual, dan ia tak ingin cinta itu perlahan mati hanya karena ia lalai merawat diri. Di sela-sela kesibukan, Rina mulai menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Mandi lebih lama,
perawatan ringan. Sesekali menonton video tutorial kecantikan. Ia bahkan membeli daster baru. Bukan yang mahal, tapi yang membuatnya merasa cantik. 3 minggu berjalan. Ardi belum banyak komentar. Tapi Rina mulai merasakan sesuatu. Suatu malam, Ardi pulang sedikit lebih cepat. Wajahnya tampak lelah, tapi kali ini ia duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya. Rina membawakan teh hangat, duduk di sebelahnya. Saat ia duduk, Ardi menoleh, mengendus pelan, lalu tersenyum. Wangi. Rina menahan senyum kecil. Ia hanya berkata pelan, cuma sabun mandi baru. Malam itu, mereka ngobrol lebih lama. Tak ada topik berat. Hanya cerita tentang kerjaan, anak, dan sedikit candaan. Tapi Rina bisa merasakan, jarak itu mulai mencair. Dan saat ia masuk kamar lebih dulu, Ardi menyusul dengan langkah pelan. Tak ada kata-kata, tapi pelukannya malam itu hangat sekali. Lama sekali, seperti ingin menebus waktu yang hilang. Dan untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih malam itu, mereka kembali mantap-mantap. Tanpa paksaan, tanpa gengsi, tanpa canggung. Hanya dua hati yang saling menemukan kembali. Sejak malam itu, segalanya perlahan berubah. Bukan yang dramatis, bukan pula seperti di film-film. Tapi cukup untuk membuat Rina kembali merasa dicintai dan mencintai dirinya sendiri. Ardi jadi lebih sering mencium kening Rina sebelum berangkat kerja. Sesekali memeluk dari belakang saat Rina memasak. Bahkan pernah mengirim pesan siang hari hanya untuk berkata, "Kangen bau sabun kamu." Sesuatu yang dulu terasa langka, kini kembali mengalir alami. Tapi bukan hanya Ardi yang berubah. Rina pun makin sadar, cinta itu butuh dirawat. Bukan hanya dengan doa dan kesetiaan, tapi juga dengan aroma tubuh, penampilan, dan perhatian yang tidak pernah basi meski sudah bertahun-tahun menikah. Ia mulai rutin luluran seminggu sekali, menjaga pola makan, tidur cukup, bahkan sesekali memakai lip balm sebelum tidur. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk rasa percaya diri yang sempat hilang. Dan malam-malam mereka pun kembali hidup. Dalam seminggu, 2-3 kali mereka kembali saling memeluk erat. Mantap-mantap bukan lagi jadi tugas atau kewajiban, tapi jadi kebutuhan. Jadi obat capek. Seperti kata Rina dalam hati, kalau obat capek perempuan itu tidur, maka obat capek laki-laki ya ini. Rina tak pernah lagi harus menggoda berlebihan. Cukup dengan keharuman tubuh, kelembutan suara, dan senyum yang ia sempat lupa caranya. Ardi yang datang sendiri, memulai lebih dulu dan menyelesaikannya dengan penuh cinta. Tapi yang paling membuat hati Rina tenang, adalah ketika Ardi berkata pelan suatu malam, "Terima kasih ya, udah kembali jadi kamu yang dulu. Tapi yang sekarang malah lebih aku suka." Rina menoleh. "Aku berubah bukan karena kamu, tapi karena aku sadar, aku juga berhak dicintai seperti dulu." Ardi menarik selimut, mendekap istrinya erat. Dan malam itu, mantap-mantap bukan sekadar kebutuhan tapi perayaan kecil, dari dua orang dewasa yang pernah hampir kehilangan rasa. Rina dan Ardi mulai menyadari satu hal penting, bahwa mantap-mantap bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati dan komunikasi. Setiap malam, mereka mulai rutin mengobrol lebih dalam, tentang harapan, tentang beban masing-masing. Tak ada lagi topik tabu atau rasa sungkan. Mereka belajar mendengarkan, bukan hanya mendengar. Rina juga mulai menyadari bahwa perhatian kecil bisa membuat perbedaan besar. Seperti ketika Ardi pulang, ia menyambut dengan senyum dan sapaan hangat. Tidak langsung mengomel soal pekerjaan rumah atau anak, Ardi pun tak lupa memberikan pujian. Meski sederhana, seperti "kamu wangi hari ini" atau "kamu cantik", kata-kata yang dulu sering terlupakan, kini menjadi jembatan kehangatan. Malam-malam mereka pun mulai penuh dengan sentuhan-sentuhan ringan. Bukan sekadar mantap-mantap, tapi pelukan, ciuman, dan genggaman tangan. Setiap sentuhan itu menjadi pengingat bahwa mereka masih saling butuh. Rina merasa hatinya mulai kembali terbuka. Tidak takut lagi untuk menunjukkan kelemahan dan keinginannya. Begitu juga Ardi.
Ia merasa lebih dihargai dan dimengerti. Hubungan mereka bukan sempurna, tapi menjadi lebih nyata. Karena mereka berdua sadar, cinta butuh dirawat dengan sabar dan saling pengertian. Dan malam itu, ketika mereka terlelap dalam pelukan, Rina tahu api cinta mereka tak akan mudah padam. Waktu terus berjalan. Rina dan Ardi semakin erat. Mereka tahu, tidak ada cinta yang sempurna tanpa usaha. Kini, mantap-mantap menjadi momen sakral. Bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang saling terhubung. Saat itu, mereka berdua tidak hanya melepas lelah, tapi juga menguatkan ikatan yang mungkin sempat retak. Rina pun belajar bahwa merawat diri bukan soal kesombongan, tapi tentang menghargai cinta yang dimiliki. Dengan sedikit perhatian, bau yang mengganggu hilang. Energi yang dulu pudar mulai muncul kembali. Ardi juga menyadari bahwa obat capek laki-laki bukan hanya istirahat, tapi juga kehangatan dan perhatian dari pasangan. Mantap-mantap bukan kewajiban, tapi hadiah untuk keduanya. Mereka berdua sadar, rumah bukan hanya tempat berlindung, tapi tempat untuk saling menjaga dan mencintai. Bahwa dalam setiap sentuhan dan tatapan, tersimpan doa dan harapan yang tulus. Kadang, menjaga keharuman hati dan raga adalah cara paling sederhana untuk menjaga api cinta tetap menyala. Perhatian kecil yang konsisten, kesadaran untuk merawat diri, dan keberanian untuk terbuka tanpa rasa malu itulah yang membuat cinta bertahan. Dan ketika mereka tertawa bersama di ruang tamu, atau hanya duduk berdua menikmati secangkir teh, ada sesuatu yang tak tergantikan. Cinta yang terawat,